Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Selamat bertemu dengan saya di channel Makrifat on the road dan suci akhir zaman. Ya, ini di akhir zaman ini seperti sabda Nabi bahas tentang para ulama. Ya, ada beberapa jenis atau beberapa macam ulama di akhir zaman ini. Ada ulama asli, ada ulama KW atau ulama palsu. Ulama yang asli adalah ulama yang meninggalkan identitas dunia. Dia sebagai jalan buat manusia lainnya untuk mengenal Allah dan dimurnikan dengan tanpa embel-embel duniawi. Dan ulama ini bukan karena bacaan dalilnya, bukan karena surbannya, ya, bukan karena jubahnya, bukan karena rajin ibadahnya, bukan karena keramatnya, bukan karena ramai muridnya, bukan pula karena masyhur ceramah dan ceritanya, bukan karena segala sesuatu yang membuat hijab antara manusia dengan mengenal Tuhannya. Nah, jadi ulama yang asli itu nggak ada urusan dengan hal-hal duniawi. Orang mengenal Allah melalui ulama itu, jadi dia bisa mengantarkan manusia lainnya untuk mengenal Allah, dikarenakan murni karena panggilan Allah dan karena kehendak Allah. Ya, jadi orang-orang yang dipilih tanpa ada campur tangan manusia sedikitpun. Ulama itu pasti seorang yang sangat biasa-biasa saja. Dia tidak akan menutupi dirinya dengan sorban atau dengan jubah untuk menghiasi dirinya biar kelihatan keren, biar kelihatan soal. Juga bukan dengan bacaan-bacaan dalil-dalil. Dia akan menjadi manusia biasa. Dia menyampaikan risalah juga sebagai orang biasa-biasa. Tidak dengan mengumbar kesaktian, kekeramatan, pengobatan, pengajian, dan lain-lain. Dan orang-orang bisa mendekat ketemu jalan ketuhanan karena dipilih Allah, ya, lewat ulama yang sangat biasa-biasa itu, dan bukan karena kekaguman, tapi memang karena dipilih dan dikehendakinya. Itu kan sesuai dengan Quran surat Asy-Syura 52. Jika ulamanya senang dikagumi, berarti dia membuat gerhana, membuat hijab bagi Allah dengan menutupi Tuhannya agar dikagumi manusia dan dihormati manusia. Dan itu adalah bencana. Ya, itu adalah gambaran ulama akhir zaman, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi. Di akhir zaman ini akan banyak sekali cerita tentang ulama-ulama. Ada ulama terjelek di muka bumi. Nah, ulama terjelek, makhluk terjelek adalah ulama. Miris kan? Makhluk terjelek di muka bumi adalah ulama. Yang namanya terjelek makhluk itu kan ada ayam, kucing, anjing, babi, dan sebagainya. Dan ini makhluk terjelek adalah ulama. Ulama su itu dari mulutnya keluar fitnah tentang agama. Ya, jadi fitnah tentang agama itu dia gembar-gembor kesana kemari cerita agama, tetapi tidak bisa menunjukkan jalan untuk mengenal Allah, untuk bisa menunjukkan jalan orang-orang untuk menuju Allah. Ya, itu ulama su. Ya, tetapi sebaliknya juga ada ulama-ulama yang ulama-ulama pilihan dari sebaliknya dari ulama-ulama. Jadi
jangan terlena ya di akhir zaman ini, karena Nabi bilang agama Islam tidak sampai 14 kurun dan ada hanya 15 kurun. Sekarang udah kurun ke-15 loh. Jangan terlena, jangan merasa agama ini baik-baik saja. Ini tanda-tanda akhir zaman udah banyak sekali ya. Ini seperti kemunculan sifat-sifat Dajjal itu udah merajalela di alam dunia ini ya. Kalau Dajjalnya sendiri nggak ada ya, orang bermata satu bertuliskan kafir, sebelum main sihir juga udah digebukin ya. Tapi itu hanya namanya apa, gambaran bahwa Dajjal bermata satu, tidak punya pertimbangan lain, hanya urusan dunia, hanya urusan kesenangan, ya urusan akhiratnya lupa. Nah, itu aja mungkin ya. Jadi ulama-ulama yang tadi yang pasti hari zaman ini saudara-saudaraku bisa menilai, memilih dan memilah. Tapi jangan lupa cari metodologi atau ilmu yang bisa menunjukkan, bisa membimbing pulang ke jalan Allah. Itu ulama bilah ya. Ulama bilah adalah ulama yang tidak bisa dibantah kebenarannya, dan bisa menunjukkan ma'rifatullah, karena agama sendiri adalah ma'rifatullah ya. Terima kasih. Ini tentang Thariqah Naqsyabandiyah Auliyah Nusantara. Salam pembaruan, salam kebangkitan agama tauhid, salam Indonesia Raya. Billahi anda maksudi waridu kamat lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.